Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 beranggotakan Chandra Ari Kurniawan dengan NIM B100 180 154 dan Muhammad Rizky Nur Alvin B100 180 150 menjelaskan tentang profil Ketua Muhammadiyah. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi ketua umum pada tahun 1912 sampai 1923. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berumur 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji, lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Masa ini Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh Ibnu Taimiyah, dan Ridho. Pada tahun 1909, Kiai Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan di sana ia mengajarkan agama dan pelajaran yang diperlukan anggota. Pelajaran yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dirasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo, lalu mereka menyarankan Ahmad Dahlan membuka sekolah yang ditata rapi serta didukung organisasi permanen. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Pada bidang organisasi, tahun 1918 ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Pada saat itu, karena semua pembaharuan yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan agak menyimpang dengan tradisi, Ahmad Dahlan sering diteror seperti rumah dilempari batu, kotoran binatang. Bahkan saat dakwah di Banyuwangi, Ahmad Dahlan dituduh sebagai kiai palsu dan ia akan diancam dibunuh. Semua yang dilakukan Ahmad Dahlan bertujuan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama kemajuan yang dapat mengangkat derajat umat ke taraf yang lebih tinggi, dan itu terbukti berdampak positif bagi Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Muhammadiyah yang merupakan organisasi beramal dan menjalankan ide pemberontakan Kiai Ahmad Dahlan sangat menarik perhatian para pengamat Islam dunia. Bahkan pengarang dan sarjana dari timur memusatkan perhatian pada Muhammadiyah. Yang kedua, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Umum Muhammadiyah 1942 sampai 1953. Ki Bagus Hadi Kusumo atau biasa dikenal dengan Ki Bagus Hadi Kusumo lahir di Yogyakarta 24 November 1890 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 pada umur 63 tahun. Beliau merupakan seorang tokoh BPU PKI. Ki Bagus adalah putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Kaji Lurah Hashim, seorang abdi dalam putihan agama Islam di Keraton Yogyakarta. Ia mendapat pendidikan sekolah rakyat dan pendidikan agama pondok pesantren tradisional Wonokromo Yogyakarta. Kemahiriannya dalam sastra Jawa, Melayu, dan Belanda didapat dari seorang yang bernama Ngabei Sastra Suganda, dan Ki Bagus juga belajar bahasa Inggris dari seorang tokoh Ahmadiyah yang bernama Mirza Walih Ahmad Baik. Selanjutnya, Ki Bagus pernah menjadi ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922, ketua Majelis Tarjih, dan anggota Komisi MPM Hof Bistur Muhammadiyah 1926 dan ketua PP Muhammadiyah 1942 sampai 19. Ia sempat pula aktif mendirikan perkumpulan sandiwara yang bernama Setambul, dan selain itu bersama kawannya ia mendirikan klub bernama Kauman Football Club atau KFC yang kelak dikenal sebagai nama Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan PSHW. Ki Bagus aktif membuat karya tulis antara lain sebagai dasar negara dan akhlak pemimpin. Karyanya yang lain yaitu Risalah Keaslian Jati, Pustaka Hadi, Pustaka Islam, Pustaka Ihsan, dan Pustaka Iman. Ketiga, Buya A.R. Sultan Masud, Ketua Umum Muhammadiyah 1953 sampai 1959. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1859 Masehi. Beliau anak ketiga dari 7 bersaudara, merupakan anak dari Abdul Somad Al-Qusai, seorang ulama terkenal di Maninjau, dan ibunya Siti Abbasiyah atau dikenal sebagai Uncu Lumpur. Ia merupakan anak dari orang tua yang bekerja sebagai tokoh dan guru agama di kampung Air Hangat Maninjau. Beliau adalah seorang ulama dan politikus Indonesia yang merupakan tokoh dan pemimpin Muhammadiyah. Di kalangan aktivis Muhammadiyah dengan akrab memanggilnya dengan nama Buya Tuwo. Ia adalah tokoh paling disegani termasuk kalangan penjajah Belanda. Pada tahun 1923, Sultan Mansur diangkat menjadi Ketua Umum Muhammadiyah cabang Pekalongan dan cabang Pekanjangan Kedunguni. Selain tetap aktif mengadakan tabligh
dan menjadi guru agama. Pada akhir 1925, Sultan Mansur diutus PB Muhammadiyah untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh dan berkembang di tengah terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dan orang-orang komunis di ranah Minang. Sultan Mansur juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Dari beberapa tulisannya antara lain berjudul Jihad, Seruan kepada Kehidupan Baru, Tauhid Membentuk Kepribadian Muslim, dan Roh Islam. Dalam tulisannya tampak sekali ia ingin mencari Islam yang paling lurus yang tercakup dalam paham yang murni dalam Islam. Sultan Mansur mengundurkan nafas terakhir pada Senin 25 Maret 1965 yang bertepatan dengan 3 Rajab 1405 di Rumah Sakit Islam Jakarta dalam usia 90 tahun. Yang keempat adalah Profesor Dr. Haji Amin Rais, Ketua Umum Muhammadiyah dari tahun 1995 sampai 1998. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais yang lebih populer dikenal dengan nama Amin Rais adalah sosok pemimpin terpercaya di Republik ini. Lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Orang tuanya berharap putra kedua dari 6 bersaudara ini menjadi kiai dan melanjutkan pendidikan agama ke Mesir, sehingga pendidikan yang ditanamkan Suhud Rais dan Sudalmiyah, ayah dan ibunya sejak dini sudah mencerminkan nilai-nilai agama yang sangat menekankan tumbuhnya kepribadian disiplin. Amin Rais menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Surakarta, sampai pendidikan SMP dan SMU juga selesai di Sekolah Muhammadiyah. Pendidikan tingkat sarjana Amin Rais diselesaikan di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Fispol Universitas Gadjah Mada pada tahun 1968. Bahkan tahun berikutnya juga menerima gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keterlibatan Amin Rais dipimpin Pusat Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1995 di Surakarta sebagai Ketua Majelis Tabligh. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 pada tahun 1990 yang ada di Yogyakarta, Amin Rais terpilih sebagai Ketua Pemimpin Pusat Muhammadiyah. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir selaku Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1904. Kemudian mendekati sang pemberani ini ke posisi puncak itu. Yang kelima adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 2015 sampai 2020. Tokoh Islam yang dilahirkan di Bandung ini pada tanggal 28 Februari 1958 kesehariannya bekerja sebagai dosen di Fispol UMY, mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005. Ini menempatkan pendidikan dasar dan menengah di Bandung. Hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi dan memperoleh gelar S1 dari STMD atau APMD Yogyakarta. Sedangkan gelar S2 dan S3 diperoleh di Visipol UGM bidang sosiologi dan hukumnya, dan dikukuhkannya menjadi guru besar UMY. Gelar Profesor Haidar Nasir diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019. Tumbuh bersama Muhammadiyah, ia meniti karir dari bawah hingga pucuk pimpinan. Namanya memang belum sepopuler Amin Rais, Syafi'i Ma'rif, dan Din Samsudin. Soalnya kemuhammadiyahan dan keilmuan tak perlu diragukan lagi. Bergabung dengan Muhammadiyah sejak tahun 1983,
dengan nomor anggota 545549. Pada tahun itu ia dipercaya sebagai ketua pengurus pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1985 sampai 1990 karirnya meningkat. Haidar menduduki posisi Deputi Kader PP Muhammadiyah hingga menjadi Ketua Badan Pendidikan Kader atau disingkat BPK dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Seiring intelektualitas dan keilmuannya yang makin mumpuni, karir Haidar di Muhammadiyah pun makin meroket. Dari organisasi pemuda Muhammadiyah, ia diberi amanah menjadi sekretaris PP Muhammadiyah hingga salah satu ketua PP Muhammadiyah. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang profil Ketua Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.